Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Radfuadi, NPM 3219110033. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi Gardan. Langsung aja ke materi, yaitu C. Uraian materi. Pendahuluan poros aksel belakang yang digunakan pada roda belakang kendaraan adalah merupakan akhir dari sistem pemindahan tenaga. Hal ini sering disebut final drive. Poros angsel belakang sering keliru disebut diferensial, padahal diferensial hanya bagian dari poros belakang. Desain dasar dari poros aksel belakang telah diproduksi oleh semua produsen kendaraan selama bertahun-tahun. Ada beberapa variasi, tapi semua beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang sama. Perbedaan utama poros aksel belakang tergantung pada suspensi belakang yang memiliki kendaraan, apakah rigid atau independen. Poros penggerak aksel meliputi unit diferensial, poros penggerak roda, dan rumah poros. Kegagalan bagian belakang yang poros bantalan kegagalan sebuah penggerak aksel pada belakang yang paling umum ditunjukkan pada gambar titik 3. Yang pertama, memperbesar mesin memperbesar momen mesin. Jika perbandingan gigi G rasio 1:1, maka mesin tidak akan mampu menggerakkan kendaraan karena mesin tidak akan mencapai kisaran RPM yang paling efisien. Maka untuk alasan ini, gigi cincin dan gigi pinion ini desain dapat memberikan reduksi putaran pada outputnya. Penurunan putaran reduksi tersebut antara 2:1 sampai 5:1, tergantung pada ukuran mesin kendaraan, berat, dan tujuan penggunaan kendaraan. Perbedaan jumlah gigi pada roda gigi ring dan gigi pinion menyebabkan rasio gigi reduksi sehingga terjadi perubahan kecepatan dan terjadi peningkatan torsi. Daya roda gigi ring mengalir melalui rumah diferensial roda gigi planet dan roda gigi samping untuk poros roda penggerak. Dengan demikian, poros penggerak mentransfer daya dan unit diferensial ke roda belakang. 2. Menghubungkan arah putaran 90 derajat. Dalam sistem penggerak aksel, tenaga mesin memutar gigi pinion dari penggerak aksel melalui telanj. Gigi pinion memutarkan roda gigi ring. Antara gigi pinion dan roda gigi ring terjadi perubahan arah putaran 90 derajat. Dan yang ketiga, menyeimbangkan putaran antar roda kiri dan roda kanan pada saat kendaraan melintasi belokan. Jika kendaraan melalui belokan, maka putaran roda dalam suatu poros akan berbeda, sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat membuat perbedaan putaran antara roda kiri dan roda kanan jika kendaraan melintas belokan, dan akan putarannya jika kendaraan bergerak lurus. Lanjut ke 2, konstruksi. Bisa diperhatikan gambar titik 3, yaitu konstruksi penggerak aksel, kurang lebih kayak gitu. Dan yang gambar titik 4 adalah konstruksi diferensial. Diferensial terdiri dari banyak komponen gigi cincin, ring gear, roda gigi pinion gear, bantalan pinion, tumah diferensial, palaniti gear, dan gigi samping seat gear, dan bantalan sisi. Lihat gambar titik 5, bisa dilihat. Lanjut ke 1, ring gear atau roda gigi.
Gambarnya kayak gini. Gigi penggerak diferensial terdiri dari roda gigi ring dan roda gigi pinion. Gambar 3.6. Roda gigi hypod menjadikan aliran gaya ke arah 90 dan meningkatkan tenaga mesin. Jumlah gigi di ring gear dibandingkan dengan jumlah gigi pinion merupakan rasio poros penggerak. Misalnya, jika ring gear memiliki 40 gigi dan pinion gear memiliki 10 gigi, maka rasionya adalah 40:10 atau 4:1. Rasio poros penggerak selalu dapat ditentukan dengan membagi jumlah gigi pada ring gear dengan jumlah gigi pada pinion gear. Yang kedua, pinion gear atau roda gigi pinion. Pada gigi pinion adalah roda gigi dari baja yang menjadi satu integral dengan poros. Roda gigi pinion berhubungan langsung dengan ring gear. Pada bagian ujung poros, roda gigi pinion memiliki spans eksternal yang sesuai dengan spans internal dari diferensial flex. Roda gigi ini didukung oleh dua bantalan roll tirus disebut bantalan pinion. Dengan desain posisi gigi pinion terletak di bawah ring gear. Dengan desain ini, gigi pinion ditempatkan lebih rendah daripada poros roda belakang. Hal dilakukan untuk menurunkan poros penggerak. Desain gigi spiral memungkinkan gigi-gigi untuk bersentuhan secara bertahap sehingga menciptakan pemindahan daya secara halus. Roda gigi ini jelas disebut gigi hybrid. Yang ketiga, rumah diferensial. Rumah diferensial sebagai dukungan dari roda-roda gigi spesial, roda gigi planet dan roda gigi sampling beserta poros-porosnya. 4. Planseneti gear sebagai gigi penataran antara roda gigi sampling. Dan yang kelima, slide gear, roda gigi yang berhubungan pada poros penggerak roda. Lanjut 3, yaitu cara kerja. A. Kendaraan bergerak lurus. Ketika kendaraan bergerak lurus, gear tidak berputar sehingga kedua roda gigi sampling akan berputar pada kecepatan yang sama, terbawa bersama-sama dengan rumah descent. Dalam kondisi ini, seluruh mekanisme bergerak sebagai unit tunggal yang solid. Lanjut B. Kendaraan berbelok ke kiri. Ketika kendaraan sedang melintasi belokan ke kiri, roda kanan perlu berputar lebih tepat daripada roda kiri karena panjang lintasan yang dilewati oleh panjang. Pada peristiwa ini, roda gigi planet berputar pada porosnya karena poros roda gigi planet terpasang pada rumah diferensial. Maka dalam hal ini roda gigi planet berputar pada poros sambil mengelilingi roda gigi sampling kiri. Akibatnya roda gigi sampling kanan mendapat bantalan putaran dari roda gigi planet. Dengan demikian, roda gigi sampling kanan berputar lebih cepat dibandingkan roda gigi kiri. Yang C. Perbedaan traksi roda. Salah satu efek sampling yang tidak dapat diinginkan dan diferensial konvensional adalah seperti yang mungkin Anda pernah melihat ketika kendaraan pada situasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.11. Roda kanan pada jalan yang licin berputar sangat cepat dan roda kiri berhenti. Akibatnya kendaraan akan terjebak atau tidak bergerak. Jika gigi sampling kiri merah, transitsinya baik dalam berapal dan kering, maka gigi planet hijau berputar pada porosnya yang berputar mengelilingi roda gigi samping kiri. Karena gigi samping kiri berhenti, dengan demikian roda gigi samping kanan selain berputar bersama-sama dengan rumah diferensial ditambah
tenaga atau putaran roda gigi planet. Yang keempat, pengunci di diferensial seperti yang sudah dijadikan di atas, bahwa jika suatu roda bergerak pada jalan kering dan yang di atas es atau lumpur, ring gear dan rumah diferensial akan menggerakkan roda gigi planet. Namun roda gigi planet tidak akan menggerakkan kedua roda gigi samping, akan tetapi roda gigi planet oleh diferensial akan berputar seperti gigi samping di mana roda pada jalan yang kering. Penjelasan dari pengunci diferensial yang A. Pengunci diferensial manual. Dengan terkuncinya salah satu poros aksel dengan rumah diferensial, maka tidak akan terjadi slip salah satu roda, mencegah slip salah satu roda saat roda kiri dan roda kanan koefisien gesekannya tidak sama. Setelah kendaraan sudah keluar dan lumpur, pengunci harus dilepas. Jika lupa, penggerak aksel bisa pecah. Ini gambarnya dan cara kerjanya. Yang pertama, saat mengunci bebas, diferensial bekerja seperti biasa. Yang kedua, pengunci penggerak ke kiri dan menghubung ke rumah diferensial. Dan yang ketiga, putaran poros penggerak terhubung dengan rumah diferensial oleh pengunci. Gigi penyesuai tidak dapat berputar pada porosnya. Yang keempat, poros penggerak kanan dan kiri berputar bersama-sama dengan rumah diferensial. N1 sama dengan N3. Yang kelima, untuk melepas lengan didorong ke kanan, maka pengunci akan bergerak ke kiri melepas hubungan. Lanjut ke B, pengunci diferensial otomatis. Yang pertama, kopling plat banyak. Cara kerjanya dari diferensial kopling plat banyak ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ketika kendaraan bergerak lurus ke depan, diferensial bekerja dengan cara yang sama sebagai diferensial standar. Bisa dilihat gambar 3.14. Ketika belok kendaraan kehilangan traksi pada suatu roda menyebabkan roda slip. Gambar 16 sampai 19B, sejak roda mengalami slip. Roda gigi planet tidak menekan pada roda gigi samping pada roda yang slip. Gigi samping juga tidak menurunkan ke arah rumah diferensial, dan plat kopling roda yang slip tidak didekatin. Ketika terjadi slip yang besar, maka roda gigi samping menekan plat kopling sehingga daya diberikan ke roda-roda secara merata. Dua, ratch diferensial ratch merupakan serangkaian cams dan rams untuk menggerakkan daya ke roda dengan traksi yang kecil. Cara kerja tergantung pada kecepatan relatif roda, bukan pada traksi roda. Penyaluran daya melalui satu gigi yang dapat berhubungan dan terlepas. Sistem gigi disebut kopling gigi anjing. Serangkaian cam dan rams menghubungkan dan melepaskan kopling gigi anjing pada roda gigi samping dengan traksi yang lebih kecil. Bisa dilihat contoh diferensial ratch ditunjukkan gambar 16.22. Yang ketiga, diferensial torsi. Torsen diferensial adalah penguncian diferensial menggunakan gear atas yang kompleks. Prinsip mekanis dasar diferensial ini adalah bahwa sementara worms dapat memutar worm wheel tidak bisa memutar worm. Bisa dilihat gambar 3.17 seperti ditunjukkan gambar 3.17. Diferensial torsi memiliki dua central worm yang disebut sebagai poros roda gigi cacing.
Satu poros roda gigi cacing melekat pada setiap poros as roda worm wheel merupakan dan didorong oleh roda gigi cacing. Poros as roda worm wheel berada di dalam rumah diferensial memacu pada hubungan antara roda gigi cacing dan worm wheel membentuk hubungan antara dua poros. Worm wheel tidak dapat memutar gigi poros sehingga mereka mengunci diri pada gigi dan cara daya transmisi ke roda gigi cacing pada poros dan as terkunci. Lanjut ke 4. Pengunci diferensial hidrolik. Beberapa kendaraan model akhir memiliki penggerakan diferensial yang diperolehkan tekanan hidrolik yang disebut Hindralock, Varilux, atau sistem gerator. Sebuah penguncian diferensial hidrolik terdiri dari pompa dengan gigi internal dan gigi eksternal, tekanan bentuk cincin, dan plat kopling seperti yang digunakan dalam penguncian diferensial konvensional. Lanjut yang kelima, rumah aksel belakang. Suspensi belakang aksel rigid. Rumah poros roda belakang aksel rigid merupakan komponen pendukung lainnya sebagai reservoir untuk pelumas, mengakomodasi sistem suspensi, juga merupakan bagian stasioner dan sistem rem belakang. Rumah poros roda belakang terdiri dari rumah diferensial dan poros tabung yang di dalamnya terdapat poros penggerak terhubung, dan roda belakang kendaraan suspensi belakang independen tidak akan memiliki tabung poros. Bisa dilihat gambar 3.20 rumah poros penggerak roda belakang kayak gini. Dan yang pertama, aksel banjo. Rumah bantalan lebih kuat menahan gaya samping atau aksial, bisa digunakan pada kendaraan sedan atau station dan jeep. Yang kedua, aksel spacer. Rumah bantalan lebih kuat menahan gaya samping atau aksial roda. Corona jenis ini sering digunakan pada jeep dan truk. Yang B, suspensi belakang. Pada kendaraan yang memiliki suspensi belakang independen, rumah poros belakang digunakan dimodifikasi. Perhatikan pada rumah tidak memiliki tabung poros. Poros penggerak roda dapat memindahkan daya dengan sudut bervariasi penggerak. Derajat desain ini merupakan setiap roda untuk bergerak secara bebas ke permukaan jalan. Dan ini contoh gambar-gambarnya. Gambar 3.4 aksel intropet kayak gitu. Yang keenam, poros penggerak roda belakang. Poros penggerak roda belakang berfungsi mentransfer daya dari diferensial ke roda belakang. Ada dua jenis utama desain dari poros penggerak. Setelah satu adalah poros penggerak solid dan yang kedua adalah poros penggerak independen. Yang A, poros penggerak suspensi rigid. Setiap poros didukung oleh bantalan poros, disebut juga bantalan roda. Bantalan poros dipasang pada poros atau di tabung poros. Ada dua, yang pertama semi floating axles dan yang kedua the counter flankings. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.